Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kita akan kembali membahas lanjutan soal TUK SMA Unggul 2022. Nah, kita akan membahas soalnya di video kali ini untuk bagian yang ketiga ya. Nah, diberikan gambar berikut lingkaran, yaitu ada lingkaran di dalam lingkaran seperti itu. Jika katanya di sini diambil sebuah titik secara acak, nah berarti peluang terambil titik dari daerah yang tidak diarsir. Berarti artinya di sini sebenarnya banyak titik gitu. Jadi di sini peluang terambil titik tersebut katanya. Peluang terambil titik di bagian yang tidak diarsir. Gitu ya. Jadi otomatis kita harus cari dulu ruang sampelnya. Nah, ingatkan bahwasannya peluang suatu kejadian itu adalah NA dibagi dengan NS gitu. Jadi berarti NS-nya ini kalau kita perhatikan berarti seluruh yang ada di sini. Kan gitu. Seluruh yang ada di sini gitu ya. Nah, berarti NS ya kan, NS bisa kita buat dengan rumus ini kan luas lingkaran ini. Luas lingkaran daripada yang berjari-jari 10 gitu ya. Nah, luas lingkaran itu apa? Pi R besar ya, berarti kuadrat. Nah, berarti sama dengan berapa ini? Nah, kalau kita perhatikan ini jadinya jadi pi kali 10 kuadrat berarti 100 pi gitu ya. Nah, itulah dia untuk yang namanya ruang sampel. Nah, jadi kalau misalnya titik tersebut katanya yang di daerah yang tak diarsir, berarti kita harus cari berapa sih sebenarnya luas yang tak diarsir. Jadi NA lah itu. NA berarti luas daripada lingkaran besar dikurangi dengan luas lingkaran kecil. Nah, luas lingkaran besar itu kan jelas 100 pi gitu kan. Nah, 100 pi. Oke, sedangkan luas lingkaran kecil kan yang ini. Dari sini kemari berarti jadi 6. Berarti pi kali 6 kuadrat. Jadi jawabannya 100 pi kurang 36 pi. Dapatlah dia 64 pi. Itulah dia NA. Sehingga peluang terambilnya titik dari daerah yang tak diarsir berarti peluang suatu kejadian A itu adalah 64 pi per 100 pi. Nah, pi-nya dibagi 64 per 100 jadinya 0,64. Jadi jawabannya di sini adalah option D ya. Nah, itu caranya untuk menyelesaikan soal nomor 11. Kita lanjut di soal nomor 12 ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 12. Katanya di soal ini dua buah dadu dilempar bersamaan. Peluang munculnya mata dadu yang berbeda. Ada 1/6, 1/2, 3/4, 5/6. Jadi di sini kita ingat bahwasannya dua buah dadu dilempar. Dua buah dadu. Berarti kesimpulannya di sini ruang sampelnya adalah 36 ya kan? Nah, jadi katanya peluang munculnya mata dadu berbeda. Jadi mata dadu itu kan kalau kita susun itu berarti kan ada misalnya 11. Nah, gitu ya, 12, 13, 14, 15 karena dua buah dadu kan 16 gitu. Jadi di sini juga gitu 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan seterusnya. Nah, sampai nanti sini 61 gitu kan. 62, 63, 64, 65, 66 gitu. Nah, dia katanya peluang munculnya dua mata dadu yang berbeda. Jadi kalau kita buat mata dadu berbeda, tinggal kita cari aja yang sama. Berarti mata dadu yang sama kan bisa kita buat jadinya peluang A ditambah peluang A komplemen itu kan 1. Jadi kalau misalnya ditanya peluang dadu mata berbeda, langsung aja PA sama dengan 1 kurang PA komplemen gitu. Nah, jadi di sini yang peluangnya mata dadunya sama itu hanya berarti 11, 22, 33, 44, 55 itu yang sama.
Jadi inilah yang kita buang. Berarti ada berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. 6 per 36 ya. 6 per 36. Nah jadi ini 36 per 6 per 36. Jadi dapat 30 per 36. Sama-sama kita bagi 3. Maka sini adalah bagi 3. Bagi 3 berarti di sini bagi 3 bagi berapa ini ya? Bagi 36 ya kan. Jadinya sama-sama bagi 6 berarti 5 per 6 ya. 5 per 6 kan. Nah 5 per 6. Jadi jawabannya di situ adalah 5 per 6. Itulah untuk penyelesaiannya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, ke soal nomor 13. Oke, di soal nomor 13 kita lihat bahwa perempat final Liga Champions 2021 diikuti oleh 8 tim. A, B, C, D, E, F, G, H, dan H berlaga ditentukan dengan hasil undian sebagai berikut. A, B, C, D, E, F, G, H. Setiap tim peluangnya menang setengah untuk melaju ke babak selanjutnya. Peluang B bertemu F di babak final dan F menjadi juara. Nah itu dia setengah, seperempat, 1/16, 1/32. Nah jadi gini, dia ceritanya kan B bertemu dengan F gitu kan. Berarti kalau B yang maju ke final, maka dia harus mengalahkan A. Katanya setiap dia melaju ke babak berikutnya berarti setengah. Jadi si B harus menang lawan si A, berarti peluangnya setengah. Gitu kan? Nah, kemudian dia harus mengalahkan dari sini lawannya yang dari sini, siapapun itu. Bisa C dan C, berarti dia menang, dia harus lawan itu, berarti dia setengah. Ya kan, berarti menang lawan si C dan si D, berarti setengah juga. Nah jadi artinya apa? Peluang daripada si B masuk final, ya kan, masuk final lah kita bilang ya. Masuk final berarti setengah kali setengah berarti 1/4 gitu. Nah kemudian di sini si F, nah si F di sini mengalahkan ini berarti setengah. Nah kemudian nanti mereka jumpa lagi antara ini yang menang berarti setengah juga. Berarti peluang dari si E juga masuk final berarti juga setengah kali setengah, 1/4, bisa ya. Nah kemudian dari sini kita lihat katanya agar tim dari F bisa juara. Jadi berarti supaya F bisa juara dia harus mengalahkan si B ya. Berarti dia harus mengalahkan si B. Nah berarti peluangnya si B ke final itu berarti harus setengah juga. Nah ya kan, berarti dia supaya dia nanti bisa menjadi juara ya. Nah kesimpulannya dari sini kita perhatikan, agar tim B bertemu F di babak final, F menjadi juara, maka harus kita buat jadinya apa? Peluangnya adalah berarti peluang B kali peluang E kali misalnya peluang B ya, peluang B ya. Nah peluang B peluang E tadi nih ya, peluang F baru peluang daripada B ke final tadi ya. B ke final kita bilang lah, berarti peluangnya itu adalah B ke final berarti jadinya di sini 1/4 kali 1/4 kali setengah, jadi 1/32. Maka jawabannya adalah option D. Oke, demikian untuk soal nomor 13, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, seorang siswa mempunyai 3 buah celana berwarna biru ya kan, kemudian hitam dan abu-abu. 3 buah kemeja berwarna putih, hijau dan berwarna hitam dan coklat dan kuning ya, putih, hijau dan kuning, serta 2 pasang sepatu warna hitam dan coklat. Banyak kombinasi pakaian dan sepatu. Nah pakaian dan sepatu dengan berapa kombinasi? 12, 15, 18, 24.
Jadi banyak kombinasinya, berarti bisa kita lihat jadi berarti celana ya kan, celana. Nah, celana, coba di sini celana, kemudian kemeja, kemudian sepatu ya. Nah, celana berarti kemungkinannya bisa 3 karena celananya ada 3, biru hitam berarti 3. Nah, 3 buah kemeja. Nah, kemejanya kan ada putih, hijau, kuning, berarti 3 juga kan. Nah, sedangkan ini adalah 2 sepatu, berarti banyak caranya. 3 kali 3 kali 2 berarti dapatlah 18. Jadi 18 lah penyelesaian dari soal nomor 14. Ini dia C ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 14. Kita lanjut ke soal nomor 15. Oke, kita lanjut soal nomor 15 ya. 8 bilangan asli memiliki rata-rata 6,5. 4 dari 8 bilangan tersebut adalah 4, 5, 7, dan 8. Selisih antara 8 bilangan terbesar, antara bilangan terbesar dan terkecil adalah 10. Jika ke-8 bilangan diurutkan dari kecil ke besar, maka banyak susunan yang ada, 16, 24, 36, 48. Nah, jadi dari sini kita lihat rata-rata adalah 6,5. Jadi ini artinya X1 tambah X2 tambah titik sampai X8 dibagi 8 adalah 6,5. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 sampai dia X8 itu jadi sekitar 52 ya, kali silang. Oke. Nah, jadi dari sini kita lihat kalau misalnya katanya ini sudah nilai 4, 5, 7, 8, berarti kan X, kita misalkan lah ini yang paling kecil adalah X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik, berarti sini nilainya angkanya tadi adalah 4 ya kan, 4, 5, 7 dan 8, kemudian X8 di sini. Nah, ini tambah, berarti sini ada jadinya 52 ya. Nah, jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X8 tambah ini jadinya sekitar 24 ya. 24 sama dengan 52. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X8 itu adalah sekitar 28. Nah, katanya selisihnya 10. Jadi berarti kalau kita buat di sini X1-nya adalah 1. X1-nya sama dengan 1. Berarti X8-nya adalah 11 ya kan? 11. Jadi dari sini kita peroleh artinya jumlah dari X2 tambah X3 itu berarti 28 dikurang 12 berarti 16 kan? Nah, berarti dari sini kita peroleh 5,11, 6,10, 7,9, 8,7, 8,8 ya, 8,8. Nah, jadi ada 4. Nah, untuk X sama dengan 2, X1 misalnya, X1 berarti jadi sini X8 jadinya kita lihat jadi berapa itu, berarti jadinya sekitar 12 ya. 12 ya kan? 12 kurang 2, 10 ya. Berarti kemudian berarti X berapa itu? X1 tambah X2 tambah berapa? Tambah X3 ditambah X8 sama dengan jadinya 28 ya, 28. Nah, berarti ini 12, berarti X2 tambah X3 berarti tinggal 14 ya kan. Nah, berarti dari sini yang bisa 2,12, 3,11, 4,10, 5,9, kemudian 6,8
8 ya. Kemudian 7,7 gitu. Jadi ini aja sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 ya. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya ketika X1 nya adalah 3. Nah kalau X1 nya 3 berarti X8 nya X1 nya 3 berarti X8 nya 13 kan. Berarti dari sini X2 tambah X3 jadi 28 dikurang 16. Jadinya 12 ya. Jadi pasangannya ini jadinya 3,9, 4,8, 5,7, kemudian 6,33, 13, 3,9, 4,8, 5,7, 6,6 ya. Nah kalau 7,5 nggak mungkin lagi, berarti 4 ya kan. Kalau X1 nya sama dengan 4 berarti X8 nya 14 ya, 14. Nah kalau dia ini 4 tambah 12 berarti jadinya susunannya berarti 10 ya kan. Berarti X2 tambah X3 berarti 10. Nah jadi kemungkinannya di sini berarti jadi tinggal 4,6, 5,9, 6,4 tinggal 2. Jadi totalnya itu berarti dari sini kita peroleh 2, 4, 6, 2, 4, 6 ya kan. Berarti sini ada 4. Jadi 10, 12 berarti 16. Nah, jadi jawabannya di situ adalah 16 susunan ya, berarti A. Oke, demikian caranya, mudah-mudahan bisa dipahami. Semangat ya.